Hai Gadget Lover, Assalamualaikum, dengan Mbak Gadget lagi di channel YouTube Gadget Empire. Di studio Gadget Empire sudah ada Wiko View 4 series. Nah, kalian pasti penasaran kan seperti apa spesifikasi dan performa dari smartphone Wiko View 4 series ini? Apakah sudah sebanding dengan harga yang ditawarkan? Wiko View 4 series ini bisa Gadget Lover dapetin di marketplace dengan kisaran harga mulai 1,1 juta untuk versi Lite dan 1,4 juta untuk View 4. Kedua smartphone ini ditenagai oleh chipset AI MediaTek Helio octa-core processor dengan dukungan grafis Power VR GE8320. Layarnya berukuran 6,5 inch HD plus 1600 x 720 pixel IPS display dengan kepadatan pixel 270 pixel per inch dan refresh rate layar 60 Hz. Perbedaan dari sisi spesifikasi ada di kapasitas memori, storage, setup, kamera, dan baterainya. Wiko View 4 hadir dengan RAM 3GB LPDDR4X dan 64GB ROM, sedangkan di versi Lite-nya hanya menggunakan 2GB RAM dan 32GB ROM. Setup kamera Wiko View 4 adalah triple kamera setup dengan kamera utama 13MP, 5MP ultra wide lens, dan 2MP depth sensor. Di versi Lite tidak terdapat kamera ultra wide. Di depan, kamera selfie Wiko 4 menggunakan 8MP kamera, sedangkan di versi Lite hanya menggunakan 5MP selfie kamera. Wiko View 4 hadir dengan kapasitas baterai yang lebih besar 5000 mAh dengan dukungan fast charging 10W. Di versi Lite, baterainya punya kapasitas 4000 mAh dengan adapter charge bawaan 7,5W. Untuk smartphone harga sejutaan, Wiko View 4 series ini menurut Mbak Gadget cukup mewah. Digenggam, build quality bodinya terasa solid dan nggak kopong. Karena punya kapasitas baterai lebih kecil, View 4 Lite punya bodi yang lebih tipis. Dari desain warna, Wiko View 4 hadir dengan desain back body glossy dengan tambahan lapisan polikarbonat yang menyerupai kaca. Terlihat lebih mewah dengan gradasi gold di bezel sampingnya, nggak kalah mewah di versi Lite. Desain bodinya punya aksen gradasi metalik, perpaduan biru dan hitam dengan back body berbahan polikarbonat. Penempatan tombol gampang diraih, dan di Wiko View 4 series tidak terdapat fingerprint reader sehingga untuk biometric security unlock hanya bisa menggunakan face unlock saja. Display di Wiko View 4 series menurut Mbak Gadget cukup cerah dengan kontras dan warna yang pas. Home screen icon, teks, dan gambar terlihat detail dengan saturasi warna yang nggak berlebihan. Yang menarik, di Wiko View 4 series ini kita bisa mengatur screen color mode untuk menambah atau mengurangi temperatur warna, dan terdapat juga pengaturan adaptive brightness dan dark mode. Fitur ini jarang ditemukan di smartphone dengan range harga sejutaan. Frame layar hitam masih terlihat cukup tebal, terutama di bagian dagu. Namun, untuk smartphone dengan harga sejutaan, menurut Mbak Gadget masih terbilang wajar. Layar dengan resolusi 720p sudah sangat sesuai dengan range harganya. Tapi secara mengejutkan, experience nonton YouTube atau streaming movie di Wiko View 4 series ini terasa nyaman. Gambar terlihat detail dan warna tajam dan natural. Wiko View 4 series ini mendukung Widevine L3 untuk streaming movie. Gak ada yang spesial dari segi audio. Loudspeaker cukup jelas dan tidak ada pengaturan equalizer di menu setting untuk custom level audionya. Foto dengan kamera utama menggunakan Wiko View 4 series ini masih oke jika dibandingkan dengan harganya. Hasil foto terlihat cukup detail dengan warna yang natural. Noise nggak gitu banyak saat foto di dalam ruangan. Di Wiko View 4, hasil foto dengan kamera ultrawide sedikit lebih gelap, namun view area sangat lebar. Foto bokehnya juga terbilang bagus untuk smartphone di range harga sejutaan. Untuk foto di kondisi malam, terdapat night mode untuk membantu pencahayaan dengan mengcapture foto multiple ISO. Namun, teknologi night mode-nya belum secanggih mid-range smartphone, sehingga hasilnya nggak gitu maksimal. Di sisi performa, experience multitasking terasa lancar di Wiko View 4 series ini. Buka aplikasi cepat dan switch antar aplikasi juga lancar.
UI-nya sendiri berbasis Android 10 dengan minim kustomisasi sehingga terasa ringan. Gak gitu banyak opsi di menu Quick Shortcut. Dan sayangnya saat baru pertama kali dinyalakan dan dihubungkan ke Wi-Fi, preload apps dan game yang otomatis di-download cukup banyak dengan ukuran yang besar, sehingga harus memperhatikan kuota jaringan Wi-Fi. Yang Mbak Gadget suka dari UI-nya, nggak ada iklan sama sekali saat install aplikasi. Dari pengujian benchmark dengan Antutu, Wiko View 4 bisa menghasilkan skor mencapai 93.000, sedangkan versi Lite mencapai 90.000. Untuk meningkatkan performa gaming, terdapat game mode yang bisa memaksimalkan performanya. Dan biar gadget lover nggak penasaran sama performa gamingnya, berikut adalah experience main beberapa game di Wiko View 4 dan Wiko View 4 Lite. Yang juga jadi andalan di Wiko View 4 series ini adalah baterainya. Mbak Gadget belum coba sih, tapi dengan kapasitas baterai hingga 5000 mAh, resolusi display 720p dan chipset yang cukup irit daya, Wiko View 4 series bisa gadget lover gunakan hingga 3 hari pemakaian normal. Nah, selain menghadirkan Wiko View 4 series, Wiko juga menghadirkan Wiko seri Y61. Nah, apakah perbedaan dari Wiko Y61 ini sama Wiko View 4 series? Dengan harga yang lebih murah, Wiko Y61 hadir sebagai solusi buat yang baru menggunakan smartphone Android atau yang membutuhkan smartphone dengan fitur-fitur basic. Dari spesifikasinya, Wiko Y61 hadir dengan layar 5,99 inch 480p dengan kepadatan pixel 179 pixel per inch. Desain layarnya masih menggunakan bezel atas dan bawah yang tebal, sehingga screen rasionya hanya 18:9. Desain Wiko Y61 ini terbilang compact dan ringan, tapi masih terasa solid. Bobotnya hanya 190 gram dengan ketebalan 9 mm saja. Backbody-nya didesain dengan lapisan polikarbonat yang menyerupai kaca. Untuk smartphone seharga 900 ribuan, Wiko Y61 ini menurut Mbak Gadget cukup mewah. Memang nggak bisa berekspektasi banyak dari smartphone Wiko Y61, terutama dari segi kamera dan performanya. Tapi secara experience, untuk smartphone di kelas harga 900 ribuan, Wiko Y61 masih bisa diandalkan. Experience lebih smooth karena menggunakan Android 10 Go Edition yang lebih ringan. Kapasitas baterainya 3000 mAh dan belum mendukung fast charging. Tapi untuk penggunaan sehari-hari, Wiko Y61 ini bisa digunakan juga hingga 2 hari penggunaan normal. Untuk kebutuhan berkomunikasi via telepon, WhatsApp, atau mengakses sosial media, Wiko Y61 masih bisa berjalan dengan baik. Hasil kameranya juga masih oke buat di-share. Tapi hasilnya nggak bisa dibilang bagus karena hanya menggunakan lensa 8 megapiksel dan belum mendukung HDR juga. Hasil kamera selfie-nya juga nggak gitu detail, tapi masih bisa dikenali dengan cukup jelas. Nah, gadget lover, jadi gimana menurut kalian mengenai smartphone terbaru yang dihadirkan, yang diluncurkan oleh Wiko? Apakah sudah sebanding dengan harganya dan sudah sebandingkah harga dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh smartphone ini? Silahkan drop komentar kalian di bawah ya. Nanti kita akan diskusi, kita ulik lagi mengenai Wiko 4 series ini di kolom komentar. Akhir kata, Mbak Gadget harus pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di next review.